Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Hidayanti NIM E20193123 akan menanggapi video dari Bapak Dr. Andes Abdul Wadud Nafis, LC/MEI selaku pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ekonomi makro Islam, konsepnya seperti apa, dan perbedaan dengan ekonomi mikro Islam itu seperti apa. Yang pertama, pengertian ekonomi makro Islam adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro Islam itu menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Konsep dasar ekonomi makro Islam itu yang pertama ada pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan negara itu seperti apa, bagaimana cara memenuhi pendapatan tersebut, dan pengeluaran untuk apa saja. Kemudian kalau tidak cukup itu bagaimana. Yang kedua yaitu pengangguran. Terjadi pengangguran, apa penyebabnya, lalu solusinya bagaimana. Dan yang ketiga itu tentang uang dan fungsinya. Uang itu fungsinya apa, lalu bagaimana pengedaran uang di pasaran. Yang keempat yaitu inflasi dan deflasi. Bagaimana barang apakah naik atau murah. Kalau naik itu inflasi, produksi naik, permintaan naik. Kalau deflasi sebaliknya, yaitu produksi banyak tapi permintaan sedikit. Yang kelima yaitu permintaan agregat dan penawaran agregat. Keseluruhan yang diminta negara baik permintaan agregat maupun penawaran agregat. Dan yang keenam yaitu keseimbangan IS dan LM. Kalau IS itu pasar barang, kalau LM itu pasar uang. Terlalu banyak uang itu inflasi, kalau terlalu banyak barang itu deflasi. Kemudian yang terakhir yaitu ekspor dan impor. Bagaimana ekspor dan impor itu terjadi di dalam negara. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perbedaan mikro dan makro Islam. Kalau mikro itu kebutuhan tenaga kerja pada satu perusahaan, sedangkan makro itu untuk keseluruhan. Kalau konsumsinya, kalau yang mikro itu konsumsi individu, kalau yang makro itu konsumsi negara. Kemudian produksi, kalau produksi mikro itu jumlahnya hanya satu perusahaan, kalau misalkan makro itu seluruh produksi nasional. Kemudian harga pada mikro itu harga setiap barang jasa, sedangkan di makro harga barang jasa secara keseluruhan. Dan kesimpulan yaitu ekonomi makro itu adalah sebuah ilmu yang perlu dipelajari supaya kita memahami tentang perekonomian negara secara utuh sehingga memahami pemahaman yang jelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.